Bab 1561 Contoh buruk. Usia pria dan wanita itu hampir sama dengan Chu Feng dan Tan Tai Sui, karena baru berusia awal 20-an. Selain gadis kecil itu, mereka bisa dianggap yang termuda di antara orang-orang klan Kekaisaran Nangong. Adapun yang disebut anggota generasi muda, mereka mendekati 30 atau sudah berusia 30-an. Bahkan ada beberapa yang berusia 40-an. Namun, ini tidak bisa membantu. Di tempat seperti Tanah Suci Bela Diri, seseorang dapat dengan mudah hidup selama beberapa ratus, atau bahkan beberapa ribu tahun. Sebenarnya, siapapun yang berusia di bawah 50 tahun akan dianggap sebagai generasi yang lebih muda. Laki-laki dan perempuan itu memiliki penampilan luar biasa. Mereka menawan, anggun, memiliki banyak kelas, dan memiliki karisma yang sangat tinggi. Sementara para kultivator mampu mengubah penampilan mereka, mereka tidak dapat mengubah kesan aura bawaan mereka. Dengan demikian, kadang-kadang aura seseorang, karisma seseorang, akan lebih penting daripada penampilan seseorang. Lebih jauh lagi, pria dan wanita ini sangat kuat. Terutama pria itu, dia sebenarnya bahkan lebih kuat dari Tan Tai Sui dan peringkat 3 Half Martial Emperor. Untuk memiliki kultivasi semacam ini di usianya, dia hanya sebanding dengan jenius dari klan Kekaisaran Dongfang, Dongfang Zexuan. Kemungkinan besar, pria ini juga seorang jenius yang memiliki status tinggi di klan Kekaisaran Nangong. Adapun wanita itu, budidayanya relatif lebih lemah, dia hanya peringkat 1 kaisar setengah bela diri. Namun, hanya jika dibandingkan dengan pria itu dia tampak lemah. Kalau tidak, kultivasinya juga bisa terlihat sangat menakutkan, dia bisa dianggap sebagai jenius langka, jenius yang tidak akan pernah ditemukan di Nine Powers. Agar banyak jenius ini muncul tiba-tiba, ini membuat budidaya Chu Feng dari peringkat 8 Martial King tampak sangat tidak penting dan tidak layak dibandingkan. Namun, Chu Feng tidak merasakan sedikit pun inferior. Bahkan, dia bahkan tidak merasakan ancaman apapun dari mereka. Chu Feng tahu betul bahwa meskipun budidaya saat ini lebih rendah dari mereka, itu tidak berarti bahwa itu selamanya akan lebih rendah daripada mereka. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong. Selama mereka bisa mengungkapkan sedikit bakat sebagai seorang anak, mereka akan dapat memperoleh sumber daya budidaya yang tidak terbatas. Alih-alih akan aneh jika kultivasi mereka tidak menjadi kuat. Namun, bagaimana dengan Chu Feng? Meskipun dia memiliki bakat luar biasa, dia hanya berhasil mendapatkan kedudukannya saat ini dengan melalui tantangan demi tantangan sendiri. Dia adalah seseorang yang datang dari tempat dengan bakat budidaya bela diri yang sangat lemah dan sumber daya budidaya yang sangat sedikit, 9 provinsi benua. Dengan demikian, bahkan jika mereka memiliki budidaya yang lebih kuat dari Chu Feng, dia pasti telah mengalami sejumlah besar cobaan daripada mereka. Pemahaman mereka untuk budidaya bela diri pasti akan kalah dengan Chu Feng. Di masa depan, mustahil bagi kemajuan mereka untuk melampaui Chu Feng. Untuk Chu Feng saat ini, dia hampir tidak pernah menemui hambatan. Satu-satunya hal yang kurang adalah sumber daya budidaya. Jika dia memiliki sumber daya budidaya yang memadai, budidayanya akan dapat langsung mencapai tingkat yang menakutkan. Sebenarnya, kemajuan Chu Feng sudah sangat menakutkan. Dari saat ia tiba di Tanah Suci Bela Diri, memasuki hutan Cianwood Selatan dan kemudian Gunung Cianwood, mengalami serangkaian hal di Gunung Cianwood dan kemudian pergi untuk berkeliaran. Sementara semua itu tampaknya sangat intensif waktu, dia sebenarnya menggunakan kurang dari 2 tahun. Namun, dalam periode kurang dari 2 tahun ini, budidaya Chu Feng telah naik dari peringkat 8 Martial Lord ke peringkat 8 Martial King. Kecepatan seperti ini benar-benar menakutkan. Bahkan untuk apa yang disebut jenius klan Kekaisaran Nangong, itu juga tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai pada kecepatan yang menakutkan. Selain itu, Chu Feng telah mengandalkan dirinya sendiri dan berhasil mencapai kemajuan sambil menghadapi segala macam bahaya. Chu Feng sepenuhnya yakin bahwa ia akan dapat melampaui orang-orang ini dalam waktu singkat. Ketika menghadapi sekelompok orang yang akan segera ia kalahkan, mengapa Chu Feng merasa rendah diri? Kakak, lihat ke sana. Kakak laki-laki itu benar-benar hanya Martial King peringkat 8. Melihat kakak laki-laki dan kakak perempuannya mengabaikannya, gadis kecil itu mulai berteriak semakin keras. Pada saat ini, hampir semua orang mendengarnya berteriak. Pria itu cukup sopan. Ketika dia menemukan bahwa Chu Feng sedang melihat mereka, dia benar-benar mengangguk pada Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Dia tidak memiliki kesombongan seorang jenius atau seseorang dari klan kekaisaran sama sekali. Sikapnya sangat ramah. Namun, dibandingkan dengan pria itu, sikap wanita itu jauh lebih buruk. Tidak hanya dia menatap Chu Feng, ia bahkan dengan dingin mendengus dengan jijik. Selanjutnya, dia meraih gadis kecil itu, menunjuk ke Chu Feng dan berkata, "Lil sis, ingat. Orang di sana adalah contoh buruk." Petik 2. Apakah tempat ini tempat yang bisa dikunjungi siapa saja sesuai keinginan? Mereka yang di bawah Half Martial Emperor hanya melebih-lebihkan kemampuan mereka dengan datang ke sini. Petik 2. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia akan dapat dengan aman menjejakkan kaki ke Pulau Abadi karena ada setengah kaisar bela diri yang melindunginya? Dia terlibat dalam fantasi. Dia akan segera tahu bahwa dia salah. Di tempat ini, puncak Half Martial Emperor tidak akan bisa melindunginya. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Petik 2. Kamu harus belajar dari teladannya dan berlatih dengan benar di jalur kultivasi bela diri.
Kamu tidak boleh berpikir bahwa kamu berbakat dan mulai malas. Atau yang lain, kamu bahkan mungkin tidak bisa menjadi kaisar setengah bela diri bahkan di usianya. Bahkan, kamu bahkan mungkin lebih rendah darinya. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan wanita itu, Chu Feng merasa seolah akan muntah darah. Situasi macam apa ini? Dia dianggap jenius luar biasa di Nine Powers. Namun, bagaimana dia menjadi contoh buruk di matanya? Persetan dengan P3L4 Cur itu, persetan dengan tidak bisa menjadi half martial emperor di usiaku, apa, haruskah seseorang menjadi kaisar setengah bela diri setelah mencapai umurku? Petik 2. Jika orang seusia aku harus menjadi kaisar setengah bela diri, maka mengapa sekelompok orang paman di sampingnya masih peringkat 1,5 kaisar bela diri? Jangan bilang padaku bahwa seseorang harus menjadi kaisar setengah bela diri di awal usia 20-an. Hanya untuk tetap menjadi kaisar setengah bela diri peringkat 1 di usia 30-an dan 40-an? Bukankah bakat semacam itu agak terlalu aneh? Tidak dapat menahan diri, Chu Feng mulai mengeluh kepada Tantai Sui melalui transmisi suara. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Tantai Sui yang biasanya dingin dan terpisah sebenarnya tidak dapat menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Mata surga Chu Feng sangat kuat sekarang. Dengan demikian, ia dapat melihat melalui kerudung Tantai Sui dan melihat penampilannya. Pada saat ini, Tantai Sui sedang tertawa. Senyumnya sangat indah, seolah-olah bunga lotus salju mekar di padang pasir yang sunyi. Keindahan semacam itu sangat menyenangkan untuk dinikmati sehingga bisa mengangkat semangat dan suasana hati seseorang. Tantai Sui sepertinya memperhatikan bahwa senyumnya dilihat oleh Chu Feng. Selanjutnya, mata Chu Feng tertuju padanya. Dengan demikian, dia menjadi malu dan buru-buru berbalik. Lil Sis, kamu mengerti apa yang aku katakan, kan? Kamu harus bekerja keras agar tidak menjadi orang seperti contoh buruk itu, mengerti? Tepat pada saat ini, suara wanita itu terdengar lagi. Dia sebenarnya masih menggunakan Chu Feng sebagai contoh buruk untuk menakuti gadis kecil itu tanpa peduli dengan perasaan Chu Feng sama sekali. Oh, Molly mengerti. Gadis kecil itu menganggukkan kepalanya dengan patuh. Namun, pada saat dia menganggukkan kepalanya, dia mengedip pada Chu Feng. Seolah-olah dia mengatakan padanya untuk tidak marah dengan kata-kata yang diucapkan oleh kakak perempuannya. Dia benar-benar menggemaskan. Pada saat ini, Chu Feng juga tersenyum pada gadis kecil itu. Dia tersenyum bukan hanya karena gadis kecil itu menggemaskan. Sebaliknya, karena dia tidak benar-benar marah untuk memulai. Setelah melakukan perjalanan sejauh ini, Chu Feng telah mengalami cobaan dan tantangan yang tak terhitung jumlahnya. Melihat banyak pemuda yang sombong dan disengaja dan tuan muda yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang itu, mereka semua sangat arogan dan memandang semua orang berada di bawah mereka. Jika Chu Feng marah oleh setiap orang dari mereka mengatakan kata-kata semacam itu tentang dia akan mati karena amarah lama. Dengan demikian, Chu Feng sudah menguasai kemampuan untuk tidak marah. Secara alami, dia tidak akan marah dengan kata-kata yang diucapkan oleh rindu muda klan Kekaisaran Nangong. Adapun kata-kata Chu Feng katakan kepada Tantai Sui sebelumnya, dia benar-benar melakukannya dengan sengaja. Dia sengaja mencoba membuat Tantai Sui tertawa sehingga dia bisa mengambil kesempatan untuk melihat apakah senyumnya indah atau tidak dan membandingkannya dengan senyum Bai Ruochen. Chu Feng merasa bahwa Tantai Sui dan Bai Ruochen adalah gadis yang sama. Hanya, Tantai Sui tampaknya sedikit lebih dingin daripada Bai Ruochen. Dari senyum yang Tantai Sui ungkapkan sebelumnya, Chu Feng mendapatkan jawabannya. Meskipun senyum Bai Ruochen sangat indah, senyum Tantai Sui bahkan lebih indah. Senyumnya bukan jenis hati yang manis. Sebaliknya, itu adalah jenis yang hangat ke jantung. Bab 1562 Badai Menakutkan. Chu Feng, Nona Tantai, ikuti aku dengan cermat. Tepat pada saat ini, ekspresi Hong Qiang tiba-tiba menjadi serius. Dia mengulurkan tangannya dan meraih lengan Chu Feng dan Tantai Sui, membawanya ke sisinya. Kalian semua, ikuti dengan cermat. Apakah aku akan dapat membawa kamu semua atau tidak akan tergantung pada ini. Pada saat yang sama, Martial Emperor klan Nangong Imperial juga berbicara. Pada saat ini, Chu Feng menemukan bahwa gadis kecil itu telah melompat ke pangkuan kaisar bela diri itu. Bahkan wanita yang menyatakannya sebagai contoh yang buruk memiliki ekspresi gelisah di matanya. Selain itu, Kaisar Bela Diri telah menggunakan kekuatannya untuk menciptakan penghalang pertahanan besar yang mengelilingi semua orang dari klan Kekaisaran Nangong. Chu Feng juga berhasil merasakan bahwa bahaya yang menakutkan mendekati mereka. Saat dia melihat ke arah bahaya yang mendekat, meskipun dia sudah siap, dia masih tidak dapat membantu jantungnya berdetak cepat dalam menghadapi bahaya. Tidak dapat menahan diri, dia berkata, "Sial, bukankah ini terlalu berlebihan?" Badai yang masuk bukanlah badai biasa sama sekali. Alih-alih itu dipenuhi dengan sabit hitam yang sepertinya bisa memotong semuanya. Sinar yang tak terhitung jumlahnya dari sabit-sabit tersebut menjalin ke satu lokasi untuk menciptakan dinding angin yang ada di mana-mana yang datang ke arah mereka dari badai dengan cara badai. Chu Feng dapat dengan jelas melihat dengan matanya bahwa orang-orang di depan semua akan mengeluarkan suara menjerit saat memasuki badai.
Ada jeritan sebanyak jumlah orang yang memasuki tempat itu. Sepertinya bagian yang menarik akan datang, Chu Feng tersentak. Pada saat ini, badai datang sebelum mereka. Kekuatan atraktif yang menakutkan dari badai menghisap mereka ke dalamnya. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri sekarang, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Rumble, akhirnya, membawa serta itu gelombang kegaduhan, bahwa dinding angin yang menakutkan menyapu Chu Feng dan yang lainnya, menghisap mereka semua ke dalamnya. Tepat setelah masuk ke dalamnya, Chu Feng segera merasakan kekuatan menarik yang tak terlukiskan. Sensasi semacam itu seperti sedang dicengkeram oleh tangan besar tak terlihat yang ingin menariknya menjauh dari Hong Qiang. Sialan, kekuatan macam apa ini? Aku sebenarnya tidak bisa menolaknya. Petik 2. Sebelum kekuatan yang menarik ini, tangan Hong Qiang yang dengan erat meraih Chu Feng dan Tai Sui dilepaskan tanpa daya. Bukannya dia ingin melepaskan tangannya. Sebaliknya, ada kekuatan tak terlihat yang dengan paksa menarik tangannya terbuka. Kekuatan itu begitu kuat sehingga dia sama sekali tidak bisa menolaknya sama sekali. Pada akhirnya, Hong Qiang hanya bisa menonton tanpa daya ketika Chu Feng dan Tai Sui terbawa angin topan. Semuanya, tetap tenang. Badai ini hanya akan memisahkan kita dan tidak membahayakan kita. Lindungi Nona Molly, lindungi Miss Molly. Sialan, aku tidak bisa meraihnya. Pada saat Chu Feng sedang dibawa oleh angin topan, dia mendengar teriakan dari orang-orang klan Kekaisaran Nangong. Setelah diperiksa lebih dekat, Chu Feng menemukan bahwa, seperti mereka, orang-orang dari Kekaisaran Nangong juga semuanya tersebar di mana-mana dan terbawa oleh badai. Mereka seperti layang-layang yang tak terhitung jumlahnya dengan talinya dipotong ketika mereka berguling-guling dalam badai, melayang secara membabi buta dan tak berdaya. Ternyata bukan hanya Hong Qiang yang tidak mampu melindunginya dan Tai Sui dalam badai, bahkan Kaisar Bela Diri Agung tidak dapat melindungi orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong. Dari ini bisa dilihat betapa menakutkannya badai itu. Tampaknya badai ini hanya memisahkan kita, dan sebenarnya tidak berencana untuk menyakiti kita. Chu Feng sudah menemukan betapa menakutkannya badai ini. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Itu karena, jika badai ini ingin menyakiti mereka, maka, dengan kekuatannya, mereka semua akan terbunuh sekarang. Bahkan Kaisar Bela Diri Nangong Imperial Clan tidak terkecuali. Namun, mereka baik-baik saja. Ini berarti bahwa badai tidak berencana untuk melukai mereka sama sekali. Mungkin, seperti yang dikatakan orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong, badai ini hanya berencana untuk memisahkan mereka. Setelah Chu Feng menyadari hal ini, dia tidak lagi berusaha untuk berjuang dan malah membiarkan dirinya terbawa angin topan. Satu-satunya hal yang dia ingin tahu adalah di mana badai ini berencana untuk membawanya. Lambat laun, jeritan dari kerumunan semakin lembut. Kemudian, mereka menghilang. Mereka sudah lama menghilang. Selain suara angin, Chu Feng tidak dapat mendengar suara lainnya. Chu Feng tahu bahwa ia tumbuh semakin jauh dari orang-orang lainnya. Mereka pasti dipisahkan oleh Mil. Akhirnya, suara gemuruh yang memekakkan telinga mulai berangsur-angsur semakin lembut. Pada saat yang sama, kekuatan yang menarik juga secara bertahap menjadi lebih lemah. Segalanya telah berakhir. Chu Feng telah membebaskan diri dari badai itu dan mencapai permukaan laut. Saat dia melihat badai yang tumbuh semakin jauh, saat dia melihat bahwa tidak ada apapun di sekitarnya selain gelombang laut, Chu Feng menghela nafas lega. Tampaknya mencapai Pulau Abadi bukanlah tugas yang mudah. Aku bertanya-tanya, apakah Ling dan Lil Rou ada di sini? Apakah mereka berhasil mencapai Pulau Immortal? Mereka tidak akan menghadapi bahaya kan? Petik 2. Chu Feng tahu bahwa dia masih di laut, dan pasti tidak berhasil melakukan perjalanan jauh. Namun, ia mulai khawatir tentang Ziling dan Su Rou. Meskipun dia tahu bahwa mereka berdua sekarang memiliki kultivasi yang kuat, dia telah menemukan bahwa segala sesuatu di sini telah melampaui harapannya. Dia tahu bahwa badai adalah percobaan pertama. Setelah badai itu, kemungkinan akan ada lebih banyak cobaan yang menunggu mereka. Bahkan Chu Feng tidak yakin apakah dia akan dapat melewati cobaan yang akan datang. Singkatnya, Chu Feng bisa menjadi yakin akan satu hal. 90.000 mil air tidak akan semudah bepergian seperti yang terlihat. Itu karena Chu Feng menemukan bahwa tekanan pada permukaan laut bahkan lebih besar. Jauh lebih besar di sini daripada tekanan di dekat pantai. Di bawah tekanan semacam ini, bahkan jika tidak ada yang menghalangi dia, itu masih akan memakan waktu setidaknya 2 hari 2 malam untuk mencapai Pulau Immortal. Yang paling penting, kekuatan roh Chu Feng juga telah menerima batasan besar di tempat ini. Bahkan ketika menggunakan mata langitnya, dia tidak bisa melihat terlalu jauh. Di laut ini, semua kemampuannya telah dibatasi. Namun, ini masih bukan aspek yang paling menakutkan. Aspek yang paling menakutkan adalah bahwa ada banyak keberadaan kuat yang dapat menyebabkan bahkan Kaisar Bela Diri merasa tidak berdaya di laut ini. Bahaya, mereka benar-benar ada di mana-mana. Di laut ini, jika seseorang tidak memiliki keberanian yang cukup, seseorang pasti akan merasa sangat ketakutan. Gurgel, gurgel. Tepat pada saat ini, serangkaian suara gemericik aneh terdengar dari bawah Chu Feng. Itu suara air yang melonjak. Meskipun suara itu sangat lembut dan telah ditutupi oleh gelombang yang meluap di permukaan air, Chu Feng, waspada, telah berhasil mendeteksinya. Wos. Tiba-tiba, langkah kaki Chu Feng bergerak. Dia menggunakan Mortal Tabu, Illusion Light Technique. Dia langsung berubah menjadi sinar cahaya dan melakukan perjalanan mundur beberapa meter.
Splash! Tepat pada saat ini, gelombang tiba-tiba melonjak menuju tempat Chu Feng sebelumnya berdiri. Pada saat yang sama, monster laut besar muncul di depan Chu Feng. Itu adalah kepiting hitam raksasa. Namun, itu berbeda dari kepiting biasa. Itu sangat besar, tingginya lebih dari selusin meter, dan memiliki 4 penjepit yang kuat. Selanjutnya, ia memiliki budidaya peringkat 1 kaisar setengah bela diri. Untungnya, meskipun penanamannya kuat, kekuatan bertarungnya hanya biasa. Itu tidak memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga. Jadi, bagi Chu Feng, itu tidak masalah sama sekali. Benar saja, laut ini bukan tanpa bahaya. Tidak apa-apa juga, apa yang akan datang pada akhirnya akan datang. Petik 2. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap, Infinity Edge. Berada di laut seperti ini, Chu Feng tidak berani menahan kekuatannya. Dia harus sangat berhati-hati dan berusaha sekuat tenaga. Hanya dengan melakukan itu dia bisa menjaga dirinya aman. Hanya dengan melakukan itu dia bisa melakukan perjalanan jauh sendirian. Bab 1563 meminjam bantuan. Roar. Tiba-tiba, mata merah monster laut kepiting itu mulai memancarkan niat membunuh yang intens. Itu membuka mulutnya yang besar dan menggeram pada Chu Feng. Kemudian, ia memindahkan 4 penjepitnya yang kuat dan mulai melepaskan serangan ke Chu Feng. Meskipun kepiting itu sangat besar, namun, itu adalah peringkat 1 kaisar setengah bela diri. Dengan demikian, kecepatan serangannya sangat cepat. Dalam sekejap, serangannya tiba di Chu Feng. Selain itu, penjepit yang kuat itu bukan masalah kecil. Mereka mengandung kekuatan yang luar biasa. Jika seseorang disambar oleh mereka, tidak peduli seberapa kuat tubuh seseorang, mereka kemungkinan akan dihancurkan menjadi 2 oleh penjepit seperti tahu. Wos. Tiba-tiba, bilah cahaya berbentuk bulan sabit melintas di tubuh monster laut kepiting itu. Kemudian, monster laut kepiting itu jatuh ke dalam 2 bagian, itu sebenarnya dibagi menjadi 2. Itu adalah Chu Feng. Meskipun Chu Feng hanya peringkat 8 Martial King, kekuatan pertempuran sejatinya sebanding dengan peringkat 2 kaisar setengah martial. Selanjutnya, dia memegang Infinity Edge di tangannya, yang selanjutnya meningkatkan kekuatan pertempurannya. Dengan demikian, monster laut setingkat setengah martial kaisar setingkat secara alami tidak mampu bersaing melawannya. Bas, tepat setelah Chu Feng membunuh monster laut kepiting itu, tubuh monster laut itu benar-benar berubah menjadi untayan cahaya kemasan dan menghilang ke udara. Ini adalah... Pada saat ini, mata Chu Feng bersinar. Kemudian, dia berkata, itu benar-benar diciptakan oleh pembentukan roh? Chu Feng sangat terkejut. Monster laut kepiting ini begitu hidup dan seperti manusia. Dia benar-benar berpikir bahwa monster laut kepiting ini nyata. Baru sekarang dia menemukan bahwa monster laut kepiting ini telah diciptakan oleh pembentukan roh dan bukan makhluk hidup yang nyata. 1. Metode seorang spiritualis dunia jubah naga Mark Royal memang kuat, puji Chu Feng. Dia praktis yakin bahwa semua yang ada di sini telah diciptakan oleh Weaponry Refinement Immortal. Itu karena tidak mungkin bagi orang lain selain sang spiritualis dunia jubah naga Mark Royal untuk dapat menggunakan formasi roh sedemikian rupa sehingga bahkan Chu Feng gagal untuk mendeteksinya. Pada saat ini, Chu Feng ingin melihat bahwa Weaponry Refinement Immortal bahkan lebih. Hanya, bahkan dia sendiri tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan itu atau tidak. Itu karena dia tahu bahwa perjalanan ke Pulau Abadi akan sesulit mencapai surga. Namun, bahkan dengan itu yang terjadi, Chu Feng masih tidak gemetar. Karena itu, ia memutuskan untuk melanjutkan. Kakak perempuan, selamatkan aku. Hal itu sangat menakutkan. Lil sis, jangan lari kemana-mana. Kamu terlalu jauh, aku tidak bisa menghubungi kamu. Aku tidak bisa lari. Itu mengejar aku. Petik 2. Namun, tidak lama setelah Chu Feng terus maju, dia tiba-tiba mendengar teriakan. Suara-suara itu sengaja menggunakan kekuatan bela diri untuk mengirimkan suara mereka. Dengan demikian, suara-suara itu bisa didengar dari sangat jauh. Mereka meminta bantuan. Chu Feng juga bisa mengatakan bahwa suara-suara itu adalah suara dari gadis kecil jenius Nangong Imperial Clan itu, seperti wanita yang menyatakannya sebagai contoh yang buruk. Untuk menemukan mereka begitu cepat, itu benar-benar takdir. Sepertinya mereka mengalami masalah. Setelah mendengar suara-suara itu, Chu Feng tidak memilih untuk mengabaikannya. Sebagai gantinya, dia mulai dengan cepat menuju ke arah suara-suara itu. Jika hanya wanita itu, maka mungkin Chu Feng akan memilih untuk mengabaikan teriakannya untuk bantuan. Namun, karena gadis kecil itu juga hadir, Chu Feng sama sekali tidak akan memilih untuk mengabaikannya. Apa yang Chu Feng tidak tahan melihat yang paling adalah mereka yang anak-anak atau orang tua ditindas atau menghadapi bahaya. Pada saat ini, teriakan minta tolong dari gadis kecil ini mengandung teror. Jelaslah bahwa mereka telah menghadapi bahaya. Setelah mendekati mereka, itu seperti yang diharapkan Chu Feng. Ada peringkat 1 monster laut gurita setengah bela diri tingkat kaisar yang mengejar gadis kecil itu sambil melepaskan serangan fatal padanya. Selanjutnya, itu menyemburkan tinta ke arahnya tanpa henti. Tinta ini sangat beracun, saat kontak, bahkan air laut menguap di tempat. Jika gadis kecil itu terkena tinta, dia akan langsung luluh. Adapun gadis kecil itu, meskipun dia adalah peringkat 6 Martial King dan memiliki surga menentang kekuatan pertempuran yang mampu melampaui 3 tingkat budidaya. Dia masih tidak dapat bersaing dengan monster laut tingkat setengah Martial Kaisar tingkat.
Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri dengan hidupnya di telepon. Untungnya, dia telah menangkap Earthen Tabu Movement Martial Skill yang lumayan bagus. Berlari di atas air, dia secepat terbang. Gerakannya sangat tajam, dan persepsinya juga sangat kuat. Dengan demikian, dia bisa memprediksi serangan monster laut gurita itu dan menghindarinya sebelumnya. Sayangnya, tetap saja dia adalah raja bela diri. Tanpa kekuatan pertempuran dari Half Martial Emperor, itu tidak mungkin bagi seorang raja martial untuk bersaing melawan kaisar setengah martial. Bahkan jika dia bisa melarikan diri, itu hanya akan menjadi sesuatu yang sementara. Cepat atau lambat, dia akan ditangkap. Pada saat ini, gadis kecil ini hampir tertangkap. Pada saat ini, Chu Feng bisa mendengar teriakan dari wanita Nangong Imperial Clan itu. Namun, dia tidak dapat melihatnya. Tanpa berpikir, Chu Feng dapat mengatakan bahwa dia telah dililit oleh monster laut lain, dan tidak dapat membantu gadis kecil itu karena itu. Kakak, lari. Gurita besar itu tidak berencana makan orang, itu berencana membunuh orang. Petik 2. Tepat pada saat ini, gadis kecil itu menemukan Chu Feng. Namun, setelah dia menemukan Chu Feng, dia tidak berlari ke arahnya. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menahan diri terhadap bahaya dan tiba-tiba membalikkan tubuhnya untuk berlari ke arah lain. Gadis kecil ini. Ketika Chu Feng melihat adegan ini, dia merasakan kehangatan di hatinya. Dia tahu mengapa gadis kecil ini melakukan itu. Dia takut bahwa monster laut akan membahayakan Chu Feng, dan memutuskan untuk dengan sengaja memancing monster laut menjauh darinya. Meskipun dia masih sangat muda, dia memiliki hati yang dermawan. Gadis kecil seperti ini pantas diselamatkan, harus diselamatkan. Wos. Ketika dia memikirkan hal itu, Chu Feng menggunakan Earthen Tabu, Illusion Light Technique-nya secara berurutan. Pada saat ini, Chu Feng seperti kilatan cahaya putih yang melompat di laut saat melonjak ke depan. Segera, Chu Feng tiba di depan monster laut itu. Bang, dia melompat lagi. Kekuatan di balik lompatan Chu Feng begitu kuat sehingga bahkan air laut meledak ke atas, berhamburan kemana-mana. Dalam sekejap, hujan deras menutupi wilayah ini. Seperti dewa perang yang baru saja melompat keluar dari air, Chu Feng tiba di atas monster laut itu. Dengan Infinity Edge di tangannya, dia melambaikannya dengan kejam. Wos, tanpa bisa mengeluarkan tangisan kesakitan, monster laut itu diiris menjadi dua oleh Chu Feng. Wow, kakak laki-laki kamu luar biasa. Petik 2. Persepsi gadis kecil itu sangat tajam. Dia telah memperhatikan ketika Chu Feng mulai mendekatinya dan telah mengalihkan pandangannya. Oleh karena itu, dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana Chu Feng telah membunuh monster laut itu menggunakan tebasan sederhana namun sangat kuat. Pada saat ini, gadis kecil itu berlari ke Chu Feng. Mata jernihnya yang besar dipenuhi dengan adorasi. Bahkan, mereka bersinar seperti galaksi berbintang. Gadis kecil, apakah namamu Nangong Moli? Tanya Chu Feng. Kakak, bagaimana kamu tahu namaku? Gadis kecil itu menunjukkan ekspresi terkejut. Sebelumnya, kamu berkata, oh, Moli mengerti. Karena itu, aku berasumsi bahwa namamu adalah Moli, kata Chu Feng sambil tersenyum. Wow, tidak hanya kakak yang kuat, kamu juga sangat pintar. Pemujaan gadis kecil itu untuk Chu Feng tumbuh lebih dalam. Moli. Petik 2. Tepat pada saat ini, teriakan mulai terdengar. Segera, wanita Nangong Imperial Clan muncul di air yang jauh. Dia berlari di atas air dan memegang pisau melengkung yang bersinar dengan cahaya keperakan. Bilahnya yang melengkung sebenarnya juga adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Meskipun itu juga salinan seperti senjata Chu Feng, tetap saja itu adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Dari hanya melihat itu, Chu Feng mengerti berapa banyak kekayaan yang dimiliki kekaisaran Nangong. Kamu menyelamatkan Lilku, wanita itu tidak bodoh. Setelah dia muncul, dia melirik situasi sekitarnya dan berhasil menebak bahwa Chu Feng telah menyelamatkan gadis kecil itu. Namun, tidak ada rasa terima kasih dalam pandangannya. Selain itu, ia juga tidak memiliki sifat yang baik. Bab 1564 Nangong Bai Hai 1. Karena kamu sudah tahu, mengapa repot bertanya? Kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Cara dia melihatnya, pertanyaan wanita itu berlebihan. Kakak perempuan, kakak ini luar biasa. Dia membunuh monster laut besar itu hanya dengan sekali tebasan. Nangong Moli mulai memuji Chu Feng dengan ekspresi kagum. Lil Sis, itu hanya peringkat 1 monster laut tingkat setengah marsial kaisar. Lebih jauh lagi, itu diciptakan oleh pembentukan roh, dan itu tidak nyata. Itu sebabnya tidak sulit untuk mengurusnya. Petik 2. Saat ini, kamu adalah peringkat 6 Martial King. Selama budidaya bela diri kamu meningkat pada tingkat lain untuk peringkat 7 Martial King, kamu juga akan dapat dengan mudah merawat monster laut seperti itu. Oke. Melihat bagaimana Nangong Moli memuji Chu Feng, wanita itu sebenarnya agak kesal. Dan mulai secara tidak langsung memberitahu Nangong Moli bahwa apa yang telah dilakukan Chu Feng bukanlah sesuatu yang istimewa. Oh, Nangong Moli skeptis. Namun, dia tidak membantah saudara perempuannya. Siapa namamu? Kamu berasal dari sekte atau sekolah mana? Kamu benar-benar memiliki persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap? Meskipun itu hanya salinan, itu masih sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang tidak dapat dibeli bahkan jika seseorang memiliki uang. Petik 2. Wanita itu berjalan ke Chu Feng dan mulai menanyainya. Pendapatnya tentang Chu Feng telah sedikit berubah. Namun, perubahan kecil ini bukan karena Chu Feng telah menyelamatkan adik perempuannya.
Sebaliknya, itu karena Infinity Edge di tangan Chu Feng. Aku tidak ingin mengatakan, bolehkah aku tidak menjawab pertanyaan kamu? Chu Feng tidak menjawab, itu karena dia berada di domain Tuan, tempat dengan kekuatan yang sangat besar. Jika dia mengatakan bahwa dia adalah murid Gunung Qianwut dan menunjukkan buktinya di wilayah lain, maka dia mungkin akan menerima rasa hormat dan bahkan penghormatan dari orang-orang. Namun, dalam Overlord Domain, itu belum tentu demikian. Selain itu, ini akan sangat benar sebelum rindu muda arogan Nangong Imperial Clan ini. Jika Chu Feng menyebutkan bahwa dia berasal dari Gunung Qianwut, dia tidak akan memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuknya. Adapun alasan utama mengapa Chu Feng tidak ingin menyebutkan Gunung Qianwut, itu karena dia tidak ingin melibatkan Gunung Qianwut. Meskipun Chu Feng bukan orang yang suka menciptakan masalah, tetap saja dia berada di tempat dengan banyak orang sombong. Dengan demikian, pasti akan ada banyak orang yang akhirnya akan memprovokasi dia. Chu Feng akan mentolerirnya jika memungkinkan. Namun, ketika itu tidak mungkin, dia akan mengabaikan siapa mereka dan akan memberi mereka pelajaran. Di tempat ini, ada banyak orang dari keluarga bergengsi, sekolah, dan sekte. Tidak bisa dihindari bahwa Chu Feng akan terlibat konflik dengan mereka di masa depan. Pada saat itu, sementara Chu Feng akan bisa melarikan diri, Gunung Qianwut tidak akan. Berdasarkan cara orang-orang semacam itu melakukan sesuatu, jika mereka tidak dapat menemukan Chu Feng, mereka pasti akan pergi dan membuat masalah untuk Gunung Qianwut. Chu Feng tidak ingin menjadikan Gunung Qianwut sasaran bencana yang ditujukan kepadanya. Jadi, dia sudah mengambil keputusan sejak lama. Meskipun dia masih menjadi murid Gunung Qianwut, dia telah memutuskan untuk meninggalkan status itu dan tidak memberitahu siapapun bahwa dia adalah murid Gunung Qianwut. Untuk bahkan tidak berani menyebutkan namamu, akan terlihat bahwa kamu bukan dari sekolah yang jujur. Bahkan mungkin bahwa persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap adalah sesuatu yang berasal dari keji, kata wanita itu dengan provokatif. Dia mencoba untuk menghasut Chu Feng agar menyatakan identitasnya. Namun, menghadapi provokasi wanita itu, Chu Feng tertawa jijik. Dia telah memutuskan untuk mengabaikannya. Kamu, melihat senyum Chu Feng, ekspresi wanita itu langsung berubah. Jejak amarah muncul di pandangannya. Itu karena senyum Chu Feng dipenuhi dengan penghinaan. Rasa jijik semacam itu seolah-olah dia berkata, amatir. Bermain dengan aku, kamu masih terlalu berpengalaman. Petik 2. Bagi wanita Nangong Imperial Clan itu, tindakan Chu Feng setara dengan mengejeknya, mengolok-olok dan telanjang. Jika itu sebelumnya, dia sudah akan menyerangnya untuk memberinya pelajaran. Namun, setelah memikirkan bagaimana dia, setelah semua, menyelamatkan adik perempuannya, dia memutuskan untuk menanggung ejekannya. Tidak peduli apa, kamu menyelamatkan adikku. Jadi, anggap ini sebagai hadiah kamu. Mulai saat ini, jangan kaitkan dirimu dengan klan Nangong kami lagi. Saat wanita itu berbicara, dia mengeluarkan karung kosmos dan melemparkannya ke Chu Feng. Ada banyak martial bats di dalam kosmos sak itu. Selain itu, ada 10 persenjataan kerajaan kualitas terbaik. Kualitas masing-masing dari mereka setara dengan pedang siling iblis Chu Feng. Selain mereka, ada beberapa mutiara besar, permata indah, ramuan obat yang berharga dan semua jenis harta langka lainnya. Dengan demikian, nilai item dalam kosmos sak ini benar-benar signifikan. Kemungkinan, wanita ini telah menyiapkan kosmos sak semacam ini demi mengusir orang-orang seperti Chu Feng. Dia tidak ingin berutang budi kepada siapapun dan terlibat dengan mereka tanpa henti. Chu Feng sangat tumpul. Dia menerima kosmos sak dan kemudian langsung memasukkannya ke dalam kosmos saknya sendiri. Seperti kata pepatah, jika seseorang tidak menerima hadiah gratis, itu akan sia-sia, apalagi hadiah dari seseorang seperti klan-klan Nangong Imperial ini. Melihat bahwa Chu Feng telah menerima kosmos sak, senyum mengejek muncul di wajah wanita itu. Seolah-olah dia berkata, tentu saja, kamu hanya menyelamatkan uang demi keserakahan dan keserakahanku. Untuk memberikan barang-barang ini, apakah kamu mencoba untuk mengusir pengemis? Namun, yang mengejutkannya, Chu Feng tiba-tiba mengucapkan kata-kata itu. Apa, potongan-potongan barang ini, barang-barang di kosmos sak, yang salah satunya bukan harta yang berharga? Kamu benar-benar berpikir bahwa itu tidak cukup? Senyum di wajah wanita itu langsung berubah menjadi ekspresi kemarahan. Apakah kamu berpikir bahwa kehidupan adik perempuan kamu hanya bernilai beberapa barang ini? Tanya Chu Feng. Baik, aku akan memberi kamu lebih banyak, apakah kamu berani menerimanya? Wanita itu tidak mampu memenangkan pertengkaran melawan Chu Feng. Jadi, dia menyerahkan pisau melengkung di tangannya ke Chu Feng. Terima kasih, Chu Feng sangat tumpul. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pisau melengkung. Adegan ini datang sebagai kejutan besar bagi wanita itu. Dia tidak berharap Chu Feng begitu berani untuk benar-benar menerima persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap ini. Meskipun itu hanya salinan, itu masih harta yang sangat berharga. Sebuah ide cemerlang muncul di benak wanita itu, dan dia mendengus dingin. Dia diam-diam meningkatkan kekuatan perlawanan dari persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap itu. Meskipun kekuatan ini tidak cukup untuk membahayakan Chu Feng, itu harus cukup untuk membuatnya sehingga Chu Feng tidak dapat berpegang pada persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Itu karena pada saat ini, perlawanan dari persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap ini jauh lebih kuat daripada sebelum ia mengakui seorang master. Namun, Chu Feng masih meraih pisau melengkung itu dengan mudah. Meskipun pisau melengkung itu memberikan semua untuk menahan genggamannya, dan bergetar sangat intens, Chu Feng masih berhasil meraihnya.
Tidak hanya dia mengambil pisau melengkung, dia bahkan langsung mengambilnya dari tangan wanita itu. Kamu mengembalikannya. Pada saat ini, ekspresi wanita itu mengambil perubahan besar. Dia ketakutan. Dia tidak akan pernah menduga bahwa persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap benar-benar direnggut oleh pengemis celaka yang dibencinya. Kualitas biasa, lebih rendah dari Infinity Edge aku, cibiran Chu Feng, dan kemudian melemparkan pisau melengkung kembali ke wanita itu. Dia tidak pernah berencana untuk benar-benar menerima persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap ini. Belum lagi bahwa wanita itu tidak akan benar-benar menyerahkannya kepadanya, bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan menerimanya. Setelah mata pisau yang melengkung kembali ke tangannya, jantung khawatir wanita itu akhirnya berhasil tenang. Dia berpikir bahwa Chu Feng benar-benar berencana untuk mengambil pedangnya yang melengkung darinya. Namun, ketika dia melihat kembali ke Chu Feng lagi, tatapannya menjadi rumit. Pada saat ini, dia memiliki rasa hormat yang sama sekali baru terhadap Chu Feng. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa senjatamu disebut Infinity Edge. Bukankah itu senjata pedang pengrajin pedang-pedang villa yang dihormati milik villa? Wanita itu tiba-tiba bertanya. Nada suaranya tidak lagi kuat. Sebaliknya, itu menjadi ringan. Seolah-olah dia berusaha meringankan hubungannya dengan Chu Feng. Namun, Chu Feng sangat dingin ke arahnya. Dengan nada sedingin es, dia berkata, itu bukan urusanmu. Aku akan memberitahumu ini. Nama aku Nangong Baihe. Aku rindu muda ke-6 klan Nangong. Belum ada orang yang berani berbicara kepada aku dengan cara yang kamu miliki. Wanita itu marah. Dia mengumumkan namanya sendiri, dan juga statusnya. Dia berencana untuk menekan Chu Feng dengan statusnya. Namun, Chu Feng sama sekali tidak takut. Dia dengan ringan tersenyum dan berkata, itu karena kamu belum pernah bertemu aku sebelumnya. Kamu, Nangong Baihe mulai menggertakkan giginya karena marah. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara menyangkal Chu Feng. Dia kemudian meraih tangan Nangong Moli dan bersiap untuk pergi. Dia benar-benar tidak ingin berbicara dengan Chu Feng lagi. Selain itu, dia merasa bahwa dia akan marah sampai mati olehnya. Bab 1565 Pahlawan Muda, tolong aku. Nangong Baihe ingin membawa Moli pergi. Chu Feng tidak menghentikan mereka. Itu karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan mereka. Gemuruh. Hanya sesaat setelah Nangong Baihe mulai membawa Moli pergi, gemuruh yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar dari perairan yang jauh. Gemuruh terdengar seperti tangisan 10.000 beruang atau seekor naga yang menginjak laut. Beralih ke arah suara itu, Chu Feng melihat gelombang besar yang mencapai ketinggian ribuan meter ke arah mereka. Gelombang itu sangat besar. Sebelumnya, ombak biasa seperti udang kecil yang bertemu paus raksasa. Mereka tidak ada bandingannya. Tidak hanya ombak yang sangat besar dan sombong, tetapi yang terkandung dalam ombak adalah monster laut yang tak terhitung jumlahnya. Yang terlemah di antara mereka adalah peringkat 1 kaisar setengah marsial. Adapun yang terkuat, mereka peringkat 5 kaisar setengah marsial. Mereka penuh sesak, dan ada terlalu banyak untuk dihitung. Dari dugaan, tampaknya ada setidaknya beberapa ribu atau bahkan lebih dari 10.000 monster laut yang begitu besar dan ganas. Masing-masing dari mereka memiliki penampilan membunuh, seolah-olah mereka sedang mencari orang untuk dibunuh. Adapun hal yang paling menakutkan, ditumbuk oleh ombak, monster laut itu sangat cepat. Kemungkinan gelombang akan segera menelan Chu Feng dan yang lainnya sepenuhnya. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri, akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Sialan, dari mana semua monster laut ini berasal? Apakah gelombang raksasa itu masih terbentuk oleh pembentukan roh? Ia memiliki kekuatan yang sangat besar. Hanya untuk mencapai satu pulau abadi, adakah kebutuhan untuk membuat semuanya jadi sulit? Petik 2. Pada saat ini, ekspresi Nangong Baihe berubah suram. Namun, dia tidak takut dungu. Sebaliknya, dia mulai mengeluh. Lalu, dia tiba-tiba meraih Nangong Moli, melemparkannya ke Chu Feng dan berkata, aku akan merepotkanmu dengan ini. Bawa adik perempuan aku dan melarikan diri. Pergi dari laut ini dan kembali ke Pantai Emas. Pada saat itu, klan Nangong kekaisaran aku pasti akan memberi kamu banyak hadiah. Petik 2. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Nangong Baihe mencengkeram erat ke pedangnya yang melengkung. Dia melepaskan aura half martial emperornya yang tak terbatas dan mulai berjalan menuju ombak yang datang. Mengapa? Apakah kamu berencana untuk menghadapinya dengan hidup kamu di telepon? Kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Pada saat ini, Chu Feng memiliki jejak kesan yang baik terhadap Nangong Baihe yang sombong ini. Alasan untuk itu adalah karena dia memilih untuk tidak melarikan diri pada saat ini hidup dan mati dan sebagai gantinya, demi adik perempuannya. Telah memilih untuk menghadapi bencana yang datang dan mengorbankan hidupnya sendiri untuk memperjuangkan kesempatan untuk biarkan adik perempuannya hidup. Cepat, enyahlah. Aku hanya akan dapat menghentikan mereka sejenak. Jika kamu tidak melarikan diri sekarang, kamu semua akan mati di sini. Meskipun kematianmu mungkin tidak penting, jangan biarkan Lil Sisku mati juga. Petik 2. Nangong Baihe menoleh dan berteriak dengan marah pada Chu Feng. Kemudian, dia menoleh ke depan lagi dan tidak berbicara lagi. Pada saat ini, kekuatan yang dia lepaskan menjadi semakin kuat. Karakter kaisar yang keemasan dan mempesona muncul di dahinya. Dia telah mengaktifkan Imperial Bloodline-nya. Dengan demikian, auranya mulai menjadi lebih kuat. Pada saat ini, dia jauh dekat dengan pangkat kaisar setengah marsial peringkat 2. Namun, itu hanya mendekati dan tidak benar-benar mencapai tingkat peringkat half martial emperor.
yang mengatakan, ini harus menjadi batas kekuatan Nangong Baihe. Aku bisa melakukan itu. Mereka hanyalah monster laut yang dibentuk oleh formasi roh. Itu tidak nyata. Aku rindu muda ke-6 agung Kekaisaran Nangong. Bagaimana mungkin aku tidak bisa menanganinya? Petik 2. Tidak, itu tidak akan terjadi. Aku tahu bahwa aku tidak cocok untuk mereka, namun aku masih mencoba untuk pamer. Aku akan mati. Tapi, mengapa takut mati? Selama Lil Sis bisa terus hidup, akan ada harapan. Ibu tidak akan mati sia-sia. Petik 2. Nangong Baihe bertentangan dengan dirinya sendiri. Alasan untuk itu adalah karena dia tidak ingin mati. Meskipun dia tahu bahwa apa yang akan dia lakukan tidak diragukan lagi akan membunuhnya, dia masih memilih untuk melakukannya. Alasan untuk itu adalah karena dia memiliki keyakinannya sendiri. Adik perempuannya adalah keyakinannya, harapannya. Erten Tabu, Selas Firmament. Tepat pada saat Nangong Baihe memutuskan untuk menghadapi kematian dengan tenang, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Setelah itu, aura yang sangat ganas muncul dari belakangnya. Orang itu, ketika Nangong Baihe menoleh, ekspresinya segera berubah. Mulutnya terbuka lebar, matanya terbuka lebar. Dia sangat terkejut. Itu karena, pada saat ini, rambut panjang Chu Feng melayang dan pakaiannya berkibar-kibar. Berpegangan pada Infinity Edge, dia berjalan di laut dan menuju satu langkah pada satu waktu. Selanjutnya, pada saat ini, lapisan demi lapisan api gas merah tua berputar di sekelilingnya. Api gas itu sangat aneh. Seperti ular, mereka mengeluarkan suara mendesis yang aneh dan sangat menakutkan. Namun, api gas ini menyebabkan Chu Feng tampak sangat kuat. Menghadapi aura Chu Feng, bahkan Nangong Baihe merasakan rasa penindasan yang sangat besar. Aura Chu Feng tidak lagi dari peringkat 8 Martial King. Sebaliknya, dia telah menjadi pangkat setengah Martial Kaisar. Pada saat ini, Chu Feng telah tiba sebelum Nangong Baihe. Adapun gelombang besar yang berisi monster laut yang tak terhitung jumlahnya, itu juga tumbuh semakin dekat. 8 tebasan berturut-turut. Tiba-tiba, Chu Feng mulai mengayunkan Infinity Edge-nya. Dalam sekejap, 8 tebasan merah terbang keluar dari Infinity Edge Chu Feng yang dipegang di tangannya. Mereka mendarat di gelombang laut itu seperti badai. Boom, 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 boom. Dalam sekejap, ledakan yang menusuk telinga mulai terdengar tanpa henti. Riak energi keras terus terbentuk. Gelombang demi gelombang angin kencang mulai melonjak ke arah Chu Feng. Mereka tidak hanya menyebabkan gelombang di bawah kaki mereka melonjak hebat, mereka juga menyebabkan pijakan Nangong Moli dan Nangong Baihe menjadi tidak stabil. Namun, Chu Feng, meskipun dia berdiri di garis depan angin kencang yang masuk, meskipun dia sedang bertemu dengan angin yang menghancurkan dan gelombang yang melonjak, dia tidak bergerak sedikit pun. Bahkan, tidak setetes air pun mendarat di atasnya. Pada saat ini, mata Nangong Baihe bersinar lebih terang, dan keterkejutannya semakin kuat. Dia benar-benar mulai merasa seolah-olah orang yang berdiri di depannya bukan seseorang dari generasi yang lebih muda seperti dirinya, tetapi sebaliknya adalah seorang ahli yang luar biasa. Seorang pembudidaya bela diri puncak. Bagaimana mungkin, aura orang ini, bagaimana mungkin sekuat ini? Apa asal-usulnya? Petik 2. Nangong Baihe benar-benar terkejut. Karena dia adalah rindu muda klan Nangong, dia tahu banyak hal. Dengan demikian, dia tahu bahwa aura yang dipancarkan Chu Feng saat ini adalah aura paling luar biasa bagi para pembudidaya. Aura semacam ini bisa jadi bawaan atau didapat. Namun, semakin kuat aura itu, semakin banyak orang harus membayar untuk mencapainya, dan semakin sulit untuk mendapatkannya. Pada saat ini, aura yang dipancarkan Chu Feng adalah sesuatu yang tidak dimiliki siapapun di semua generasi muda Kekaisaran Nangong. Ini menyebabkan Nangong Baihe merasa itu tidak dapat dibayangkan, dan menjadi skeptis apakah dia melihat ilusi. Dia tidak berani percaya bahwa Chu Feng bisa memiliki aura semacam ini. Akhirnya, semuanya berakhir. Angin kencang berhenti bertiup, gelombang laut berhenti melonjak, daerah perairan ini menjadi sangat tenang. Tidak ada jejak gerakan sedikit pun. Daerah di sekitarnya begitu tenang dan menakutkan. Semua ini dipengaruhi oleh aura Chu Feng. Wow, kakak perempuan, lihat, bukankah aku mengatakan bahwa kakak itu luar biasa? Dia hanya menggunakan beberapa tebasan, dan benar-benar membunuh semua monster laut itu. Dia bahkan lebih menakjubkan daripada kamu, kakak. Pada saat ini, Nangong Moli mulai memuji Chu Feng tanpa ragu sedikit pun. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu sekuat ini. Aku meremehkanmu. Nangong Baihe menghampiri Chu Feng. Tatapan yang dengannya dia memandang Chu Feng telah benar-benar berubah. Meskipun dia masih berjaga-jaga, dia menjadi lebih lembut terhadapnya. Chu Feng tertawa ringan. Dia menyingkirkan Infinity Edge-nya dan tidak repot-repot menjawab Nangong Baihe. Melihat kamu cukup kuat, aku akan memberimu kesempatan. Lindungi aku dan sisku sampai kami bertemu orang-orang dari klan Nangong atau mencapai Pulau Abadi, lanjut Nangong Baihe. Aku sarankan kamu kembali. Tempat seperti ini benar-benar tidak cocok untuk rindu muda seperti kamu. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, ia berbalik untuk pergi. Kamu benar-benar tidak berencana untuk membantu kami? Tanya Nangong Baihe. Chu Feng mengabaikannya dan terus maju. Wos. Tiba-tiba, Nangong Baihe mengambil langkah dan melompat ke arah Chu Feng. Chu Feng tiba-tiba berbalik. Tatapannya menjadi tajam. Jika Nangong Baihe akan menyerangnya, dia pasti tidak akan sopan padanya. Namun, tepat setelah Nangong Baihe mencapai dia benar-benar jatuh sebelum Chu Feng,
mengulurkan tangannya lebar-lebar dan dengan erat meraih paha Chu Feng. Dengan kepala terangkat, ekspresi menyedihkan dan mata terbuka lebar, dia memandang ke Chu Feng dan berkata, "Pahlawan muda, tolong baik hati. Tolong bantu kami saudari. Kami tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Di laut ini, kita akan sendirian dan miskin. Jika kamu menolak untuk membantu kami, bahkan jika kami tidak dimakan oleh monster laut, kami akan dihancurkan sampai mati oleh ombak." Petik 2. Pada saat ini, Chu Feng tertegun. Tidak dapat menahan diri, ekspresinya mengambil perubahan besar. Tindakan Nangong Bai He saat ini adalah perubahan total dibandingkan dengan tindakannya sebelumnya. Perubahan itu begitu hebat sehingga Chu Feng tidak bisa menerimanya.